Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Syaningsih dari kelas 5C, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Yang pertama, standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan diatur dalam Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Pertama, kerangka konseptual SAP. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. Ini menjadi acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, penyusun, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau IPSAP adalah penjelasan, klasifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Kemudian, pengertian akuntansi pemerintahan sendiri adalah kegiatan jasa penyediaan informasi kuantitatif keuangan dari entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional oleh pihak berkepentingan. Menurut pengertian lain, akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan entitas pemerintah. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas publik, dan pengawasan anggaran. Akuntansi pemerintahan berbeda dari akuntansi komersial karena fokusnya bukan pada profit, melainkan pada pelayanan publik dan pengelolaan dana negara. Kemudian, ada peranan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah berfungsi sebagai cerminan kondisi finansial suatu pemerintahan daerah. Laporan ini memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang terjadi selama satu periode laporan. Peran utamanya sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Melalui laporan keuangan, masyarakat dan lembaga pengawas dapat menilai ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajemen. Laporan keuangan membantu pihak manajemen, dalam hal ini eksekutif pemerintah daerah, dalam mengambil keputusan strategis. Dengan menganalisis laporan, manajemen dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh, laporan operasional atau LO menunjukkan apakah pendapatan yang dihasilkan cukup untuk menutupi beban operasional. Informasi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, mengidentifikasi area yang boros, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Yang ketiga, transparansi. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi keuangan pemerintah kepada publik. Laporan keuangan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Dengan adanya transparansi, publik dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana. Ini mengurangi resiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yang keempat adalah keseimbangan generasi atau intergeneration equity. Keseimbangan generasi atau intergeneration equity adalah prinsip bahwa pemerintah saat ini tidak seharusnya membebankan generasi mendatang dengan utang yang berlebihan atau mengurangi aset yang dapat mereka nikmati. Laporan keuangan, terutama neraca, menunjukkan posisi aset dan kewajiban pemerintah. Melalui laporan ini, dapat dinilai apakah kebijakan fiskal saat ini memastikan keberlanjutan keuangan di masa depan. Misalnya, jika utang daerah terus meningkat tanpa diimbangi oleh aset yang produktif, ini dapat menjadi sinyal peringatan bahwa generasi mendatang akan menanggung beban pembayaran utang tersebut.
Prinsip ini memastikan bahwa penggunaan saat ini tidak mengorbankan kesejahteraan generasi yang akan datang. Kemudian ada tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai yang pertama, kecukupan penerimaan untuk membiayai pengeluaran. Yang kedua, kesesuaian perolehan dan alokasi sumber daya dengan anggaran. Ketiga, jumlah sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai. Keempat, pendanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan kas. Kelima, posisi dan kondisi keuangan terkait penerimaan. Yang terakhir, perubahan posisi keuangan selama periode pelaporan. Selanjutnya, ada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan informasi yang berbeda dari laporan keuangan daerah. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat adalah pengguna akhir dari pelayanan publik yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kebutuhan utama mereka adalah untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien, efektif, dan transparan. Masyarakat menggunakan laporan ini untuk mengawasi penggunaan pajak dan sumber daya lainnya, memastikan bahwa anggaran telah dialokasikan dengan tepat untuk program-program yang bermanfaat bagi kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mereka ingin tahu apakah pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Untuk wakil rakyat atau DPRD, membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kinerja eksekutif dalam melaksanakan anggaran yang telah disepakati. Kemudian untuk lembaga pengawas, misalnya Inspektorat Jenderal, menggunakan laporan ini untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan instansi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Kemudian untuk lembaga pemeriksa, misalnya BPK, menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan audit. Mereka memeriksa apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan apakah tidak ada penyalahgunaan keuangan. Kemudian pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, misalnya investasi dan pinjaman, investor dan pemberi pinjaman. Misalnya bank atau lembaga keuangan membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kesehatan fiskal dan kapasitas pembayaran kembali pinjaman atau obligasi. Kemudian pemberi donasi, baik organisasi maupun negara lain, menggunakan laporan ini untuk memastikan donasi mereka telah digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan memberikan dampak yang diharapkan. Kemudian pemerintah. Pemerintah sebagai penyusun laporan juga merupakan pengguna utamanya. Contohnya untuk evaluasi kinerja, perencanaan dan pengambilan keputusan, serta koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian ada entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban serta menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Lalu, entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga. Kemudian, ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Informasi keuangan dianggap relevan jika memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Relevansi suatu informasi tidak hanya bergantung pada sifatnya, tetapi juga pada signifikansi materialnya. Materialitas. Karakteristik relevan memiliki 4 subkarakteristik. Yang pertama, manfaat prediktif. Kedua, manfaat umpan balik. Ketiga, tepat waktu. Yang keempat, lengkap. Yang kedua, andal atau reliability. Informasi dikatakan andal jika bebas dari kesalahan material dan penyimpangan yang bias. Pengguna dapat mengandalkan informasi tersebut sebagai representasi yang jujur dari apa yang dimaksudkan untuk digambarkan. Kemudian yang ketiga, dapat dibandingkan atau comparability. Informasi keuangan dapat dikatakan
dapat dibandingkan jika pengguna dapat mengidentifikasi dan memahami persamaan serta perbedaan di antara berbagai entitas atau antara periode waktu yang berbeda untuk entitas yang sama. Kemudian yang keempat, dapat dipahami atau understandability. Informasi keuangan harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis, ekonomi, dan akuntansi. Meskipun demikian, laporan keuangan tidak boleh mengecualikan informasi yang relevan hanya karena dianggap sulit dipahami oleh sebagian pengguna. Kemudian, ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, LPSAL, laporan operasional, LO, laporan perubahan ekuitas, LPE, neraca, laporan arus kas, LAK, dan terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.